I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Yud, kenapa sih kamu ngajak saya sholat terus? Why? Kenapa? Sholat adalah suatu kewajiban kita sebagai umat muslim atau muslimah. Jika kita meninggalkan sholat, akan mendapatkan dosa. Dan jika kita melaksanakan sholat, akan mendapatkan pahala. Tapi, ingat ini, yang sholat juga celaka, apalagi yang tidak. Loh, kok yang sholat juga celaka? Iya, karena ada di surat Al-Ma'un ayat 4-6. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un. Dan juga orang yang ria. Lalai itu apaan sih? Lalai adalah suatu kita menunda-nunda waktu sholat atau bermalas-malasan melakukan sholat. Jika kita sholat zuhur jam 12, kita tunda sampai jam 2, itu tidak boleh kita sampai menunda-nunda waktu. Jika adzan sudah berkumandang, maka hendaklah kamu segera melaksanakan sholat. Terus kalau subuh gimana? Subuh saya sering kesiangan. Meskipun kesiangan subuh, maka hendaklah kamu sholat. Karena ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu sholat, kemudian dia lupa atau tertidur, maka hendaklah segera dia sholat begitu dia teringat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka meskipun kita sering kesiangan subuhnya, maka langsunglah melaksanakan sholat subuh meskipun itu terlambat. Terus kalau ria itu apaan? Ria adalah suatu kita kesalahan niat. Kita niatnya karena manusia gitu, bukan karena Allah. Kita harus meniatkan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita niatkan karena manusia. Misalnya niat karena manusia itu ingin dipuji, ingin semakin beriman, ingin paling si soleh, si soleha, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita berniatan seperti itu atau ingin dipuji oleh manusia. Maka kita harus luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang gak sholat gimana? Yang gak sholat akan masukkan ke dalam neraka syakor. Karena ada di surat Al-Mudathir ayat 42-43. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi syakor. Apa yang menyebabkan kamu ke dalam neraka syakor? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Emang gimana sih masuk ke dalam neraka syakor? Na'udzubillahi min dzalik. Karena neraka yang paling ringan juga sudah mengerikan, apalagi masuk ke dalam neraka syakor. Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bagi penduduk neraka yang paling ringan itu dikasih sendal atau terompang yang membara dari api neraka sampai otaknya mendidih. Bayangkan otak kita mendidih di api neraka yang paling ringan itu. Di dunia juga kalau kita sakit udah aduh-aduhan, apalagi masuk ke dalam neraka yang paling ringan itu, apalagi juga kita masuk ke dalam neraka syakor itu, maka kita jangan sampai meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.